Halo teman-teman, gue Alfa dari Jagat Review Jagat OC. Pada kesempatan kali ini, gue ingin membahas lebih dalam mengenai prosesor Ryzen Mobile 4000 series Renoa. Dan prosesor notebook tersebut, karena itu bukan prosesor desktop gitu ya, datang di sebuah notebook Acer Swift 3 2020 ini, dan dia menggunakan Ryzen 5 4500U. Yuk kita mulai aja. Jadi kita sekarang mulai masuk di pembahasan laptopnya dulu. Swift 3 2020 ini adalah laptop 14 inci. Dia enteng, beneran enteng. Jadi istilahnya ini bobotnya 1,2 kilo. Bahkan kalau teman-teman lihat berikut ini, udah pakai charger aja dia di bawah 1,5 kilo. Jadi enteng dibawa kemana-mana. Kayaknya mobility atau portability itu betul-betul dimaksimalkan sekali. Dan itu terjadi, mereka bilang karena itu ada menggunakan bodi aluminium sama magnesium. Itu salah satu yang membuat dia bisa jadi enteng. Dan juga jadi lumayan kokoh, terutama di bagian bawahnya. Jadi di bagian bawahnya ini flexing-nya tuh bisa lebih kejaga, gitu kan. Oke, kemudian dia juga punya ketebalan 16 mili, di bawah 16 mili tepatnya. Kemudian karena dia menggunakan thin bezel display, jadi screen to body ratio-nya lumayan menarik, 82% gitu kan. Kemudian juga untuk bicara di sini keyboard-nya dia pakai backlit keyboard. Kemudian di sini touchpad-nya dia cukup lebar. Itu bisa dipakai misalnya kalau ada buat multi finger gesture, itu harusnya lebih mudah dilakukan di touchpad yang lebar. Berikutnya lagi dia buat ekstranya di situ ada fingerprint reader. Jadi ya buat fitur-fitur seperti Windows Hello, fingerprint sign in gitu kan buat yang butuh. Fitur-fitur lain seperti kayak webcam, ini standar. Kita masuk ke bagian berikutnya yaitu ada bagian screen, bagian layar. Ini yang mungkin beberapa orang akan lebih perhatikan gitu kan. Layarnya sendiri, by spec, mereka bilang ini kan 14 inci, ini adalah sebuah Full HD IPS 60 Hz, by rating dia 45% NTSC, dan kemudian brightness max-nya tipikal di 250 nits. Jadi ya layarnya standar banget. Oke, next. Kita sekarang masuk ke bagian I/O. Di sebelah kiri, teman-teman lihat di berikut ini, di situ sebelah kiri itu ada adapter ya buat DC in, kemudian ada USB-C, ada USB Type-A, kemudian ada HDMI. Kemudian di sebelah kanan, di situ kita bisa lihat ada headphone jack, dan ada USB, sayangnya USB-nya 2.0, ya, plus ada Kensington lock di situ. Oke, next. Kalau kita bicara overview yang lain-lain, nggak ada software tambahan. Biasanya kalau gue bicara notebook, gue senang sekali kalau mereka akan punya fan control. Setengah-enggaknya buat user yang butuh buat dimanualin gitu kan. Acer nggak ngasih ini. Satu-satunya software tambahan, cuman di situ namanya kita lihat berikut ini, Acer Care Center. Satu fitur yang menurut gue layak jadi highlight di Acer Care Center adalah battery charge limit ke 80%. Jadi istilahnya itu untuk menjaga umur baterainya, banyak yang bilang di limit charge-nya ke 80%. Kemudian kita apa lagi kita bahas? Ada connectivity. Connectivity dia menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5 gitu kan, dari Intel AX200N series module. Gitu. Anyway, yuk kita masuk ke bagian prosesor. Nah, kita lihat berikut ini. Prosesornya dia pakai Ryzen 5 4500U. Ini adalah prosesor Ryzen 6 core, 6 thread. AMD bilang base clock-nya speed-nya ada di sekitar 2,3 GHz dengan up to 4 GHz max turbo. Yang kita lihat di sini juga adalah prosesor Ryzen 4000 series ini dia menggunakan arsitektur Zen 2, berarti menggunakan fabrikasi 7 nanometer ya. Dan dia mempunyai L3 cache 8 MB total dan rated TDP 15 watt. Yang teman-teman perlu tahu, rated TDP di situ adalah sebuah angka yang dipilih si produsen untuk menggambarkan produknya. Nggak berarti TDP-nya pasti diset di 15 watt. Gimana dengan clock speed-nya? Kita lihat berikut ini. Clock speed di situ teman-teman bisa lihat dari Cinebench R15. Kita bisa lihat dia start all core-nya lumayan tinggi ya. Di atas 3 GHz, ada 3,5, terus lama-lama turun, masuk ke angka 2,9, 2,8 sesekali ke 3 GHz. Jadi kita bisa lihat, dan itu juga ada yang nge-peak tuh istilahnya. Nah, yang peak di situ masuk ke 4 GHz tuh cuma satu core doang. Jadi istilahnya saat load-nya semua core-nya tidak akan berjalan up to 4 GHz. Hal berikutnya yang kita lihat di sini adalah RAM-nya. RAM di notebook ini menggunakan RAM LPDDR4. Jadi ini bukan DDR4 SODIMM seperti yang teman-teman biasa lihat. Nah, di sini dia menghemat ukuran fisik. Yang jadi problem adalah ini unupgradable. Jadi nggak bisa di-upgrade gitu kan. Dan di sini sebetulnya LPDDR4 yang buat Ryzen itu maksimum itu kalau nggak salah ada di standar LPDDR4X 4266. Yang digunakan Acer ini satu step di bawahnya. Dia pakai yang 3200. Jadi LPDDR4
3200. Next, kita pindah ke komponen berikutnya, yaitu Integrated Graphics IGP. Nah, dia menggunakan Radeon Vega 6. Jadi dia cuma punya 6 compute unit atau 384 Radeon cores kalau diterjemahkan ke sana gitu ya. Dan di sini dia akan memakan memori menggunakan memori utama, jadi share istilahnya. Default value-nya 512. Di 3D Mark Firestrike kita bisa lihat dia jalan hampir rata ya di 1,5 GHz. Ini terjadi karena 3D Mark Firestrike ini benchmark sintetis yang sangat menyiksa GPU. CPU hampir nggak di-load di sini. Sedangkan saat kita bandingkan menggunakan game, seperti di sini gue menggunakan GTA gitu ya, Grand Theft Auto, di situ kita bisa lihat clock-nya berubah-ubah karena dia akan membagi load antara CPU dan GPU tergantung dengan sistem manajemen unitnya bilang siapa yang harus boost. Kemudian tambahan di sini ada SSD. Unit yang dijual itu pakai 512 GB SSD-nya. Sayangnya yang gua pakai ini, yang sampel yang gue terima ini cuma 256. Ya mungkin performance-nya akan beda dengan unit retail yang dijual. Nah sekarang kita langsung masuk ke bagian performance aja. Performance sintetis dulu. Kita lihat Cinebench R15. Kita lihat berikut ini, Cinebench R15-nya maksimumnya ada di angka 821. Itu bukan angka yang kecil. Apalagi prosesor ini kelasnya TDP-nya ada di 15 watt. Nah, kita lihat ini saat dia 10 kali run, dia sustain di sekitar 760-770. Jadi, maksimum dengan sustainnya tidak terlalu beda jauh. Di bawah 10% kurang lebih ya. Dan bagaimana saat dia jalan di baterai? Di situ kita bisa lihat saat prosesornya jalan di baterai, dia sustainnya masih ada di sekitar 730-740 dengan maksimum ada di 780. Jadi bedanya tidak sampai, mungkin ada di sekitar kisaran 5% kali ya, 5% plus minus sedikit. Nah, jadi kita bisa lihat prosesor tahun lalu yang dikasih TDP 35 watt dan bisa boost lebih tinggi dari itu, sekarang ada prosesor dengan TDP 15 watt lebih sedikit bisa punya performance mirip. Itu yang menurut gua menarik sekali dari segi performance per watt. Dan berikut ini Cinebench single threaded, teman-teman bisa lihat. Cinebench single threaded itu sebetulnya cukup lucu karena kita bisa lihat ini lumayan jauh juga dibandingkan generasi sebelumnya. Dimana sekarang single threaded ada sekitar 170-an. Ini bukan yang paling tinggi sih buat generasi ini. Sekarang kita masuk ke performance sintetik di bagian GPU. Yuk kita lihat 3D Mark Firestrike graphics-nya dulu. Nah, di sini kita lihat 3D Mark Firestrike graphics-nya, dia baik di plug-in maupun on battery, dia ada di angka 2900-an di atas. Yang plug-in sedikit lebih tinggi itu mungkin run variation. Gue nggak bisa bilang itu lebih tinggi karena dia dicolok sih. Jadi sekarang kita udah lihat istilahnya kayak gambaran kasar performance CPU-nya dan performance GPU-nya. Yuk kita masuk ke real world application aja. Yang pertama gue pengen teman-teman lihat di sini gue menggunakan Blender. Jadi di situ gue menggunakan Shin BMW 27. Prosesor ini punya performance di sekitar 8 menitan. Jadi plugged in 8 menit 3 second, di baterai 8 menit 24. Sedangkan teman-teman lihat generasi sebelumnya 3550H itu di 9 menit lewat. Jadi lagi-lagi prosesor 15 watt lebih sedikit ini melebihi performance prosesor last gen-nya yang ada di TDP kelas lebih tinggi. Kemudian saat kita masuk yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang, yaitu aplikasi Adobe Premiere CC 2020. Dan di sini kita memberikan load yang luar biasa berat. Dia pakai 4K video HEVC, kemudian di-convert ke 4K juga, preset YouTube. Nah, di situ kita bisa lihat berikut ini. Nah, di situ ada dua bagian ya. Jadi ada yang kita menggunakan Mercury Playback Engine atau MPA software dan juga yang menggunakan OpenCL Acceleration. Saat kita menggunakan GPU hardware encoding yang akhirnya jalan di AMD, ini udah belum lama supportnya by the way. Jadi kita bisa lihat hardware encodingnya, akhirnya kita dapat 16 menit, sekitar 16 menitan. Yang jadi problem di sini adalah ini cukup berat sekali untuk sebuah video 2 menit. Jadi kita bisa bilang bahwa editing 4K video masih di luar range dari laptop ini. Diwajarkan saja. Jadi sekarang kita masuk ke load yang lebih masuk akal. Jadi loadnya kita turunkan ke Full HD atau 1080p. Kita bisa lihat di sini waktu encodingnya jadi sedikit lebih masuk akal. Sampai dengan versi paling cepatnya, yaitu saat kita menggunakan OpenCL Acceleration dan juga hardware encode, kita dapat 8 menit kecil, 8 menit 13. Kelihatannya kali ini, yang gue tes ini, unit ini dan juga mungkin driver dan software lain-lainnya sudah bekerja dengan lumayan baik, di mana OpenCL Acceleration dan juga hardware encodingnya akhirnya berhasil mempercepat proses encode video tersebut. Kemudian kita langsung masuk ke performa terakhir, yaitu performa
gaming. Jelas laptop ini bukan laptop gaming, laptop ini adalah laptop productivity. Tapi bagaimana kalau ada yang pengen masih iseng-iseng having fun dengan casual gaming? Kita start dengan CSGO. Di CSGO ya udahlah ya, CSGO di 720p low atau competitive detail kita bilang itu segitunya enteng untuk IGP Vega 6 ini sehingga kita masih bisa lihat di atas 100 fps lumayan jauh. Kemudian kita ganti game, kita pindah ke game Dota 2, kita masih constantly dapat di atas 70-80 average, 1%-nya separah-parahnya di 40. Walaupun ini mungkin belum kompetitif bagi buat semua orang yang pengen semuanya rata kanan 60, tapi ini lumayan untuk casual gaming, at least untuk kelas notebook seperti gini. Bagaimana dengan PES 2020? Kita main di 720p low dengan render scale ada di 100%. Kita lihat di sini mostly dapat 60 fps. Dan biasanya turun ke bawah masuk ke angka 50-nya itu saat cutscene, bukan betul-betul saat gameplay. Jadi kita bisa bilang ini cukup menarik untuk PES 2020. Jadi ya buat yang 720p nggak masalah dengan 720p, kita bisa dapat 60 fps di sini. Masuk ke game AAA, game gratisan di sini yaitu GTA 5 sempat gratis gitu kan. Kita masih bisa dapat di 720 normal detail, walaupun itu mungkin low kali ya kalau buat GTA. Itu kita bisa dapat di atas 60, 70-an lewat gitu kan. Dengan 1% minimum juga masih di atas 50. Dan saat kita mencoba game yang udah lumayan berat, game tahun 2020 awal ini, yaitu gue nyoba game Resident Evil 3, gue nyoba di sini di 720p dengan performance preset. Sayangnya di situ kita sudah mulai rata dapat 40, udah susah mau masuk ke 60 di sini kayaknya. Udah mulai berat load game ini. Next, kita bahas baterai. Baterai dari notebook ini dia punya rated capacity ada di range 48 Wh, dan kemudian di sini kita coba dengan load ringan. Jadi kita menggunakan video playback 1080p yang kita jalankan dengan keadaan balance power plan, kita pakai audio volume 25%, brightness 50% dan wifi-nya mati. Kita dapat 10 jam 25 menit, hampir 11 jam untuk notebook ini yang katanya Acer mereka klaim 12 jam. Mungkin pengujiannya Acer pakai load yang lebih ringan daripada video playback yang kita punya. 10 jam ini not bad dan tergolong baik buat laptop yang digunakan untuk mungkin productivity gitu ya, buat orang-orang yang males cari colokan gitu. Dan saat kita masuk ke bagian charging, kita lihat berikut ini. Jadi saat kita mau full itu kita dapat hampir 2 jam, sekitar 115 menit di tempat gue. Itu plus minus sedikit sih, itu mungkin ada task variation untuk katakanlah dia hampir 2 jam. Yang menarik di sini adalah Acer bilang, hey kita punya fast charge. Yang lucu, Acer bilang untuk 30 menit charging itu dapat sekitar 4 jam. Di sini kita lihat saat kita 30 menit charging kita dapat 39% battery capacity. Dan memang benar saat gue menguji 39% battery capacity sampai ke 5% itu jaraknya sekitar 3,5 jam. Nggak jauh-jauh banget dari klaim Acer 4 jam. Jadi cukup menarik di mana kita bisa charge 30 menit untuk dapatkan sekitar 3 jam battery life. Nah, laptop ini kan tadi udah portable, dia baterainya kenceng, gimana dengan suhu? Biasanya laptop kayak begini akan punya sedikit limitasi dengan suhu, dan kita uji di suhu ruangan normal, ruangan gue ini sekitar 25 derajat ambient, dijaga dengan AC gitu. Nah, kita lihat di load berikut ini. Load pertama kita menggunakan Cinebench R15, kita loop sekitar 10 kali, dan kita lihat peak 85 derajat saat burst aja. Dan saat kita lihat game satu lagi, saat kita tambahkan di game itu kan CPU GPU combine load, dia juga sama, peaknya di 85. Gue nebak jangan-jangan laptop ini kayaknya di set di 85 derajat istilahnya, thermal limitnya gitu kan. Dan tapi tetap setelah dia berapa lama load, dia akan turun ke sekitar 70 derajatan. Bagaimana dengan skin temperature-nya, apalagi bodinya seperti kayak begini? Mari kita lihat. Di sini di bagian di area keyboard kita bisa lihat itu constant semuanya di bawah 40, itu di 30-an gede lebih dikit. Yang betul-betul panas teman-teman bisa lihat itu di bagian exhaust di situ. Nah, itu yang panas di situ. Jadi yang panas di situ doang, dan itu jarang sekali kesentuh kecuali emang teman-teman megang di sana untuk ngecek bahwa itu beneran panas apa enggak gitu ya. Gitu. Nah, jadi notebook seperti kayak gini dihargai berapa? Jadi informasi terakhir yang gue terima, jadi Acer memberikan harga resmi di 10.999 untuk unit ini yang speknya adalah Ryzen 5 4500U, RAM-nya 8GB, SSD 512 dan juga ada Windows 10. Masih ada gratis Office 2019. Jadi itu paketnya harga sekitar hampir 1,8 juta. Cukup menarik dan juga ada 2-year warranty. Nah, kemudian kita lihat part yang agak nggak enak.
Oke, mungkin di sini part pertama gua ini nggak 100% nggak enak sih. Kita bicara dari segi ekspansi dulu. USB yang Type A-nya dia betul-betul cuma punya 2. Nggak banyak orang yang teman-teman gua juga gitu kan lihat bahwa mereka udah menggunakan USB Type C semua peripheralnya. Jadi saat teman-teman sudah colok satu storage gitu kan, terus yang kanan di situ dicolok misalnya mouse, habis, udah selesai gitu. Oke, kemudian di sini kalau kita bicara minus yang lebih kelihatan mungkin bagi orang yang pertama kali lihat notebook ini, layarnya nggak segitunya terang, jadi layarnya agak gelap, dan yang jelas nggak cocok buat color sensitive work. Jadi itu satu nilai minus dari notebook ini. Dan yang terakhir, dan juga ingin gue highlight, yaitu adalah RAM 8GB. RAM 8GB ini saat kita udah pakai dari IGP, di-share di IGP, berarti kita efektif punya RAM sekitar 7,5 GB. Ini jadi problem karena ada beberapa orang yang kebutuhan RAM-nya itu sedikit lebih banyak, entah dia punya banyak aplikasi jalan di background, pengen heavy multitasking, akan ada kondisi di mana bagi pengguna 8 GB ini nggak cukup. Nah, jadi bagaimana dengan kesimpulan gue saat kita bermain-main dengan prosesor dan juga laptop ini? Gue cukup kagum untuk akhirnya lihat prosesor yang peningkatan dari generasi sebelumnya itu tidak dilakukan di power yang sama. Jadi bahkan prosesor di generasi ini bisa menyamai bahkan sedikit melebihi prosesor generasi sebelumnya yang TDP cache-nya lebih tinggi. Dan kalau kita bicara performance untuk productivity task seperti multitasking, mungkin browsing dan lain-lain, gue merasa bahwa itu nggak akan jadi problem bagi notebook ini. Yang jadi tantangan adalah saat kita bicara content creation. Nah, saat kita bicara content creation, prosesor 6 core yang ada di sini plus IGP-nya itu lumayan menarik. Yang jadi problem adalah kita harus tahu limitnya di mana. Di mana content creation yang kayaknya basic masih bisa dilakukan. Nah, kalau kita bicara spesifik Adobe juga, OpenCL hardware acceleration dan hardware encodingnya sudah bekerja kelihatannya sekarang. Dan tentunya di sini kita bisa lihat battery life yang menarik untuk kelasnya, bahkan di charge limit 80% masih bisa sisa 8 jam. Kemudian yang jelas salah satu poin menariknya mungkin buat orang-orang saat mereka ketemu notebook ini dan mereka angkat notebook ini dan notebook ini enteng, mereka yang senang dengan notebook tersebut gitu kan. Banyak orang yang suka dengan notebook yang enteng. Jadi itu salah satu poin plus dari notebook ini. Nah, dan juga pastinya saat orang-orang yang mobility tinggi, mereka akan menggunakan laptop ini nggak dalam keadaan dicolok, di plug-in, mereka akan menggunakan baterai. Performance saat dia lagi jalan di mode baterai itu bisa mirip dengan performance saat lagi di plug-in. Dan menurut gue itu sebuah nilai positif yang perlu di-highlight. Jadi kayaknya pembahasan singkat gue buat notebook Acer Swift 3 gue dan juga Ryzen 5 4500U ini selesai sampai di sini. Hopefully yang tadi bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi teman-teman yang tertarik dengan notebook atau juga prosesor notebook yang kelasnya serupa. Gue Alfa dari Jagat Review dan Jagat OC. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Bye-bye!